Mampirlah dengar doaku. Berita anugerah. Jemaat Tuhan, dengarlah berita keampunan bagi kita. Kitab Mazmur 145 ayat 17 dan 18 berbunyi, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ajaib benar, anugerah benar. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita mendengar petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya roh Tuhan menolong kita
dalam melakukannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Marilah jemaat Tuhan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, hari perkenan-Mu pada anak tangga ke-21 November ini, Tuhan mengizinkan kami Jemaat GKI Sion Padang Bulan dalam wilayah pelayanan klasis GKI Port Numbai, Jayapura, boleh melaksanakan sidang ke-30 untuk mengevaluasi dan memproyeksi program-program yang telah Tuhan anugerahkan melalui seluruh persidangan jemaat. Berkatilah seluruh proses persidangan ini, dan kami akan mendasarinya dalam perenungan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah segenap umat-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat kecil di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Allah, agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Ada 5 ayat firman Tuhan yang saya pilih dalam tema, melihat tema dan subtema sidang ke-30 ini. Pertama, Surat Roma pasal 8 ayat 35 dan 39, 2 Korintus 5 ayat 14, Efesus 3 ayat 18, dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita akan melihat pertama-tama adalah Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 akan melihat ayatnya yang ke-35 dan 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 39. Baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-14 demikian. Pelayanan untuk pendamaian, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Yang ketiga, surat Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan seterusnya akan dibacakan. Terakhir 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sampai di situ 5 ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dalam refleksi tema dan subtema sidang jemaat ke-30
Jemaat GKI Sion Padang Bulan tahun 2025. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Tema sidang jemaat kita, kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Ini tema sentral GKI di Tanah Papua. Subtema melalui sidang 30, Jemaat GKI Sion Padang Bulan bersehati melaksanakan tripanggilan gereja menuju gereja yang peduli dan dipenuhi kasih Kristus. Ya, dari subtema ini kita akan melihat yang pertama itu apakah gereja yang dipenuhi kasih Kristus. Setelah itu baru peduli terhadap sesama umat. Ini sudah diatur oleh panitia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua tema ini saya coba menyatukannya, tema dan subtema ini dalam penjabaran sebagai berikut. Kasih Allah dalam Kristus Yesus sebagai motor penggerak kemandirian gereja untuk mewujudkan tema di atas, keadilan dalam tripanggilan gereja, perdamaian dalam tripanggilan gereja, dan kesejahteraan dalam tripanggilan gereja. Di dalam tindakan kesehatian mewujudkan kepedulian kepada Tuhan dan gerejanya serta sesama umat manusia. Inilah yang menjadi pergumulan gereja dari abad ke abad dan zaman. Dalam 5 bagian pembacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus dan Rasul Yohanes lebih fokus menuliskan surat mereka, menekankan kasih Kristus atau bahasa Yunaninya agape to Christo. Kasih Kristus, kasih Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, adalah dasar dari segala sesuatu dalam dunia yang fana ini. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna, bermula dari hati Allah, yang rela berkorban karena Allah sangat peduli terhadap isi dunia dan segala alam ciptaannya. Tema dari sidang ini dan juga subtema membawa kita untuk merenungkan ada 3 hal penting secara singkat mengawali dan mendasari seluruh pelaksanaan sidang ke-30 ini. Yang pertama, apa yang menjadi bukti kuat bagi kita bahwa kasih Kristus sebagai motor penggerak kemandirian gereja? Apa yang menjadi bukti kuat bahwa kasih Kristus menjadi motor penggerak bagi kemandirian gereja di segala bidang? Nah, ini kita bisa lihat di dalam teks firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 35 dan 38 yang sudah 39 yang sudah kita baca tadi. Kita telah menyatu dan Kristus sudah bersama-sama dengan kita, atau kita sudah menyatu dalam kasih Kristus. Maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sudah ada di dalam hidup setiap pribadi yang adalah tubuh Kristus. Setiap pribadi yang adalah gereja itu, maka kasih Kristus sudah berada dalam diri kita. Dengan demikian, maka gereja pasti akan aktif dan dinamis melaksanakan segala pergumulan gereja dalam mewujudkan tripanggilan gereja. Kasih Kristus sebagai motor penggerak kemandirian gereja. Itu alasannya, apa yang menjadi bukti kuat bahwa kasih Kristus menjadi motor penggerak. Tanpa kasih Kristus, semuanya nonsens. Tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam dunia ini untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama manusia.
Artinya, kalau tanpa kasih Kristus dalam diri setiap orang Kristen, apalagi dalam diri setiap umat GKI, secara khusus spesifiklah Jemaat Sion Padang Bulan, maka tidak perlu kita lakukan sidang jemaat. Tapi karena kasih Kristus ada dalam diri kita, maka kita mau meresponsnya dengan mau melakukan apa yang terbaik dari kita, seperti Kristus telah melakukannya. Karena kasih Kristus ini sudah melekat pada diri kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu tetap abadi, kekal dalam diri kita, sehingga itu menjadi motor penggerak kita melakukan segala aktivitas pelayanan. Kita melakukan segala aktivitas pelayanan kasih, diakonia, mengunjungi orang sakit, para janda duda, bukan saja berkata-kata, tetapi melakukannya dengan bukti nyata yang dapat kita korbankan, lakukan untuk Tuhan dan sesama. Dan sidang jemaat ini juga telah dibuktikan poin pertama ini. Karena kasih Kristus ada dalam diri panitia sidang ke-30 ini, rayon 5 Kalvari, maka suasana sidang kita bisa lihat seperti ini. Bapak Ketua Klasis bisa hadir, para tua-tua jemaat pun hadir, para undangan juga hadir bersama-sama. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin ya. Kasih Kristus abadi, agape to Kristo, kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela berkorban. Oleh karena itu waktu, tenaga, pikiran kita bisa korbankan sepenuhnya untuk membangun gerejanya, Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Banyak orang-orang hebat dan pintar yang dipenuhi kasih Kristus, maka jemaat ini pasti akan maju, mandiri, dan sukses melaksanakan program-program sidang jemaat. Amin ya. Yang kedua, saya diberikan waktu 30 menit. Jadi yang kedua, tidak panjang-panjang. Untuk apa tujuan kasih Kristus menjadi motor penggerak kemandirian gereja? 2 Korintus 5 ayat 14-15 menjawab itu bagi kita. Untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam tripanggilan gereja. Koinonia, marturia, diakonia. Ini tujuannya. Untuk apa? Mewujudkan keadilan, tema di atas, perdamaian, dan kesejahteraan. Di mana di tengah-tengah kita mengimplementasikan nilai-nilai tripanggilan gereja. Apakah yang pertama, keadilan sudah nyata dalam suasana koinonia kita? Kita sudah merasakan sebuah keadilan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai dari KSP, rayon, unsur-unsur jemaat. Keadilan juga sudah nyata dalam kesaksian atau bersaksi kita. Keadilan juga sudah nyata dalam pelayanan sosial kita. Ini yang perlu kita evaluasi pada sidang jemaat. Sudahkah itu menjadi nyata? Sudahkah program-program 2024 itu dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab? Parameternya adalah kita melihat pada poin yang pertama, keadilan dalam persekutuan, keadilan dalam kesaksian, dan keadilan sudah diwujud nyatakan dalam pelayanan kasih secara merata, sehingga semua merasa bangga memiliki Yesus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah memberkati hidup kita. Yang kedua dari tema kita lihat perdamaian sudahkah nyata di dalam persekutuan kita?
dalam koinonia kita itu, jangan kita lihat sinode, jangan kita lihat klasis. Dari tengah-tengah hidup kita, keluarga kita, tengah-tengah jemaat kita, sudahkah kita mewujudkan nilai perdamaian itu di dalam suasana kehidupan persekutuan kita? Ini menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab dalam tema dan subtema kita hari ini. Perdamaian dalam bersekutu atau persekutuan, perdamaian dalam kesaksian. Kesaksian hidup yang membawa damai sejahtera bagi sesama. Ataukah kita terus menimbulkan suasana kegaduhan, percekcokan, kekacauan, bukan lagi kita menciptakan damai. Dan yang terakhir adalah perdamaian yang diwujudkan dalam pelayanan kasih. Melalui pelayanan kasih dan diakonia itu, orang merasa damai di hati, merasa Tuhan ada di hati. Bukan di akhir tahun atau Natal saja kami rasakan, tapi seluruh kehidupan di dalam jemaat. Yang ketiga dari bagian kedua adalah kesejahteraan. Sudahkah dialami dalam persekutuan, kesejahteraan dalam kesaksian kita, dan kesejahteraan dalam pelayanan kasih kita. Ini yang akan dievaluasi. Poin-poin penting ini yang akan dievaluasi, dan juga kita lihat dalam program-program yang relevan menjawab tantangan zaman ini ke depan. Kita tidak membuat program di atas kertas, tapi program yang benar-benar menjadi jawaban atas tantangan kehidupan umat, itu yang akan menjawab pergumulan hidup umat. Oleh karena itu, kesejahteraan juga penting. Ketika orang menerima beras 1 karung, orang menerima para janda duda hamba Tuhan seperti saya, juga sudah merasakan sejahtera, karena puji Tuhan, jemaat, pendeta, majelis jemaat sungguh-sungguh melaksanakan ini. Sampai di akhir tahun ini, di hadapan Tuhan saya katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya sudah merasakan suasana sejahtera dalam persekutuan, suasana sejahtera dalam kesaksian hidup, dan suasana sejahtera dalam pelayanan diakonia yang dilakukan oleh PWG Kaision, oleh rayon-rayon, oleh majelis jemaat, dan kami sungguh-sungguh merasa sejahtera. Amin. Sungguh luar biasa. Mengapa 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 mengatakan, karena kita telah dikuasai kasih Kristus dan telah mengerti pengorbanan Kristus sebagai wujud kepeduliannya bagi umat manusia dalam dunia. Dan inilah konteks pelayanan kita dan konteks pendamaian Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana implikasi dan relevansinya tema dan subtema ini bagi kita dalam sidang jemaat ke-30 Jemaat GKI Sion. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21 dan 1 Yohanes 3 ayat 6. Menjawab itu bagi kita. Implikasinya dan relevansinya adalah memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus bagi kita. Mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, pikirkan, dan kerjakan. Segala kemuliaan dalam jemaat turun-temurun sampai selama-lamanya hanya bagi Allah Tritunggal yang Esa. 1 Yohanes 3 ayat 16, teladan pengorbanan Kristus bagi kita, kita wajib bertekun dalam pelayanan
dalam gereja karena kepedulian kita kepada sesama, dalam mulai dari tengah-tengah keluarga, KSP, rayon, 4 unsur jemaat, ada sekolah-sekolah YPK dalam lingkungan kita. Ini diwujudkan melalui tema dan subtema Natal kita, subtema sidang jemaat kita hari ini. Kiranya refleksi singkat ini membawa kita untuk masuk dalam sidang ke-30, diarahkan melalui firman Tuhan dan tema subtema sidang. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian untuk sukseskan sidang ini dan melaksanakan semua program-program kerja di tahun 2026, tahun kepedulian GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman, diberikan kesempatan kepada paduan suara jemaat GKI Sion Padang Bulan untuk mengantarkan kidung pujian yang telah dipersiapkan bagi Tuhan sebagai respons terhadap firman Tuhan.
Amin. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, sebagai umat yang percaya, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di hadapan takhta rahmat, Tuhanlah kekal. Beriman
Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan dan nyatakanlah ungkapan syukurmu sebagai persembahan bagi Tuhan. Diiringi Kidung Jemaat T133, Jiwa Puji Raja Surga. Musik saja.
saja. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja Dunia dan Kepala Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, atas kasih dan rahmat-Mu, hari ini Jemaat GKI Sion Padang Bulan boleh Tuhan perkenankan dapat melaksanakan sidang ke-33 di tahun 2025 ini. Dalam rangka kami akan bersama-sama mengevaluasi semua hal yang telah dipercakapkan, dibahas, digumuli bersama-sama pada prasidang jemaat yang akan ditetapkan hari ini sebagai proyeksi-proyeksi program yang akan bersama-sama kami bertanggung jawab melaksanakannya. Berkatilah hamba-Mu Pendeta Jemaat GKI Sion Padang Bulan, Pendeta Dineke Koibur MSI Teol, bersama-sama dengan PHMJ yang sudah bekerja keras bersama-sama dengan panitia sidang jemaat untuk melaksanakan sidang ini. Rayon 5 Kalvari sebagai tuan rumah yang baik dalam melaksanakan sidang ini. Semua beban tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik, dengan penuh kasih Kristus. Sehingga hari ini kami dapat melihat hasilnya. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan lewat semua pengorbanan waktu, tenaga, dan keringat. Kami dalam mencerminkan kasih Kristus yang menggerakkan kemandirian Gereja Sion Padang Bulan ini untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di dalam tripanggilan gereja, untuk mewujudkan kasih Kristus yang peduli terhadap Tuhan dan pekerjaannya, serta umat kesayangan, domba-domba milik-Mu sendiri. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih juga untuk kehadiran hamba-Mu, Bapak Ketua Klasis GKI Port Numbai, Bapak Pendeta Andris Choi MTH. Puji nama Tuhan, sebagai Ketua Klasis, hamba-Mu boleh menghadiri sidang ini dan mengarahkan sidang ini dari awal sampai akhirnya. Kami sama-sama boleh menyaksikan kasih Allah, kemurahan Allah dalam seluruh proses pelaksanaan sidang jemaat ini. Begitu pula dengan semua tua-tua jemaat, tamu undangan, dan semua yang ikut serta dalam mensukseskan sidang ke-33 ini. Terima kasih banyak Bapa dalam Yesus Kristus. Engkau sungguh-sungguh maha baik, maha kasih, dan pemurah penyayang dalam hidup kami. Di tengah-tengah perenungan sabda-Mu yang kami boleh melihat poin-poin penting dari tema dan subtema untuk kami laksanakan, tindak lanjuti dalam segala gerak pelayanan kami. Biarlah firman-Mu itu terus memotori seluruh langkah kehidupan kami dalam gereja-Mu mengakhiri tahun ini dan menjalani tahun baru dalam program-program sidang yang ditetapkan hari ini dalam sidang ke-30 Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Terima kasih banyak Bapa dalam Yesus Kristus. Semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Pemimpin sidang jemaat diberkati oleh Tuhan.
pendamping sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, dan seluruh peserta sidang diberkati oleh Tuhan, dan juga semua yang berperan di dalam pelaksanaan sidang ini, tim multimedia, juga panitia sidang ke-30 Rayon 5 Kalvari, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mau mengangkat hati memuliakan Allah melalui proses sidang ke-30. Nama Tuhan Yesus diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan dalam seluruh prosesi sidang jemaat ini sampai hari Maranatha. Persembahan yang diberikan diberkati oleh Tuhan menjadi alat berkat bagi perluasan pekerjaan Tuhan, dan hamba menyerahkan seluruh proses sidang dari awal pertengahan sampai akhirnya, jadilah kiranya dalam pimpinan kuasa Roh Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa syukur dan syafaat, serta juga mendoakan dan menyerahkan paduan suara jemaat GKI Sion Padang Bulan diberkati oleh Tuhan, pemain musik, dan juga semua yang berperan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pembukaan sidang. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Kidung Pujian Rohani 119 ayat yang pertama. Jemaat kepunyaan Allah, masukilah sidang ke-30 Jemaat GKI Sion pada bulan saat ini dengan kuasa dan damai-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan kuasa Roh Allah yang kudus, beserta saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang ini, di tengah-tengah sidang jemaat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadat selesai. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.
Peserta sidang dimohon berdiri menyanyikan bersama himne GKI di Tanah Papua yang akan dipandu oleh Paduan Suara Jemaat GKI Sion Padang Bulan.
Bapak Ibu peserta sidang dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari peserta sidang ke-30, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian laporan panitia sidang ke-30 Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Kepada Saudara Melkianus Giai, disilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang kami hormati dan kasihi Ketua Badan Pekerja Klasi Sport Numbai, Bapak Pendeta Andris W. Choi, MTH. Yang kami hormati Pelaksana Harian Majelis Jemaat dan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Tineke H. Koibur, MSI, Teol, sebagai pimpinan sidang. Yang kami hormati para peserta sidang, hadirin dan tamu undangan sekalian yang kami hormati dan kasihi. Marilah kita panjatkan syukur dan hormat kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang oleh karena kasih dan perkenannya kita semua bisa